warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Pak ya, sudah saya WA Bapak kan mengenai tentang wawancara saya hari ini Pak ya. Ya. Nah, di hari ini ada 8 pertanyaan Pak. Ya. Nah, yang pertama di sini saya ingin bertanya gini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, kalau selama ini sih secara khusus kita tidak mengidentifikasi ini dilema etik atau rujukan moral. Jadi kita situasional saja lah. Ini kasus ini perlu ditangani cepat atau tidak. Berarti secara umum Pak ya? Secara umum aja. Oke Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, jadi kalau prinsip kami pribadi mengutamakan musyawarah mufakat di dalam mengambil keputusan. Jadi ketika memang permasalahan itu masih bisa kita diskusikan, kita musyawarahkan dengan rekan sejawat, dengan atasan, itu kita lakukan diskusi. Namun kalau memang harus mengambil keputusan cepat, maka kita akan mengambil keputusan tersebut, tapi tidak melepas hal-hal yang nantinya ini efeknya bagaimana, kayak gitu, efeknya bagaimana. Nah, jadi lebih ke kita diskusi musyawarah dulu Pak ya? Diskusi musyawarah untuk mengambil keputusan, apalagi yang bersifat aturan. Ya. Oke Pak, nah untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan ketika ada permasalahan di sekolah itu Pak? Ya, kalau secara baku sih tidak ada, tapi lebih banyak kita akan mengidentifikasi dulu dan kemudian tingkat ini penyelesaian cepat atau masih punya tenggang waktu. Kemudian lebih banyak membuat agenda musyawarah dengan teman-teman tim, ataupun nantinya kalau memang masih ada waktu kita agak berkonsultasi kepada pimpinan kita yang di atas kita, baik itu via telepon maupun secara diskusi. Ya. Berarti tidak langsung, jadi kita identifikasi dulu Pak ya? Tetap ada langkah-langkah itu. Kecuali memang kita diberi waktu singkat, hari ini harus ada keputusan. Ini mau tidak mau kita tetap analisis dulu dengan hati kita, boleh atau tidak. Gitu. Oke Pak ya. Nah untuk pertanyaan yang keempat Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Lebih banyak ke musyawarah mufakat lah, dan pendapat atasan maupun rekan sejawat sesama kepala sekolah yang lebih senior. Mereka mungkin punya pengalaman, kemudian punya solusi bagaimana yang sifatnya tidak saling menguntungkan lah, tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagaimana. Berarti berkolaborasi lah Pak ya? Berkolaborasi. Selain musyawarah mufakat dengan tim kita yang ada di sekolah ini, kita lebih banyak berkolaborasi dengan pimpinan maupun dengan rekan sejawat sesama kepala sekolah. Oke Pak. Nah, untuk pertanyaan ke-6 Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ketika misalnya ada permasalahan itu Pak? Ya, tergantung tadi. Kalau permasalahannya memang harus diselesaikan cepat, diputuskan hari ini, ya kita tidak akan mungkin membuatkan jadwal lagi kan. Tapi kalau memang kita punya rentang waktu yang agak lama, dan itu ya kita pasti agendakan apa kita harus bermusyawarah nih, berkumpul dengan teman-teman di sekolah ini, kita musyawarah, kita bahas, kemudian kita mufakat. Kalaupun memang perlu melibatkan pihak lain seperti komite, orang tua murid, paguyuban kayak di sekolah ini kan, ini kita libatkan. Kalau memang kita mau memutuskan hal yang masih bisa punya tenggang waktu. Tapi kalau harus selesai dalam waktu dekat, kita putuskan secara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku lah. Jadi tergantung kasusnya Pak? Ya, tergantung situasionalnya bagaimana kayak gitu. Oke Pak. Nah yang ketujuh Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pasti yang banyak membantu kami ini pertama tim ya, tim di sekolah ini sendiri, karena kita mau lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Jadi kita jadi di tim, kalaupun keputusan misalnya yang diambil di musyawarah itu masih mengandung misalnya keraguan-keraguan kita juga, kita akan sharing juga dengan sesama kepala sekolah di wadahnya K3S, kemudian bertanya langsung Pak, ibaratnya berkonsultasi dengan pimpinan kita seperti Pak Ngawas, Pak Korkan. Oke Pak, nah untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang Bapak dapat petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan? Ya, yang pasti pertama utamakan musyawarah mufakat dan diskusi, ini yang pertama, karena ketika kita memutuskan sendiri benar menurut kita belum tentu benar menurut orang. Dan setiap keputusan kita ambil atau tanpa melalui musyawarah ini belum tentu disukai oleh semua orang, baik itu anak buah kita sendiri, ya, artinya bawahan kita, ataupun bahkan bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Maka kalau kami pribadi lebih mengutamakan musyawarah mufakat, diskusi, dan kerja tim lah dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi lebih ke musyawarah ya. Musyawarah mufakat. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya.